Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, alhamdulillah selama kita wajal Qur'ani mawakimah wajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatun hasanah walazi jalal Indonesia dautan mutatilah di Pancasila falsafah wabil undang-undang dasar asasah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di sini saya Fadli Ahmad Febriana dengan NIM 1207010010083 akan mengerjakan ataupun menjelaskan materi ujian akhir semester yaitu dari mata kuliah pengolahan bahasa alami, di mana dalam materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, itu Bapak Dr. Arifatul Huda MSI, yaitu SSI, di mana ada 4 pokok pembahasan yang harus dibahas, yaitu yang pertama ada bentuk data dan pre-processing, yang kedua RNN atau Recurrent Neural Network sebagai classifier, yang ketiga ada proses membangun model untuk mentrain data dengan NLP, dan yang keempat di sini ada membuat sistem deteksi bahasa. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai bentuk data dan juga pre-processing. Jadi, dalam pemrosesan data, untuk sentence classification, ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, ada 5 hal yang harus dilakukan. Jadi, yang pertama itu adalah morphological lexical analysis, di mana dalam morphological dan lexical analysis ini, yaitu di mana kita memproses sebuah tulisan ataupun informasi dengan membagi dalam bagian kecil menjadi sebuah paragraf, dan paragraf dibagi kembali menjadi sebuah kata. Jadi kumpulan kata dalam data itu disebutnya itu sebagai leksikon. Jadi analisis leksikal itu proses memecah file teks paragraf, frase, dan juga kata-kata. Lalu itu tahap pertama, kemudian tahap yang kedua itu ada sintaktik analisis. Nah, jadi dalam sintaktik analisis ini ada yaitu teknik untuk memeriksa tata bahasa. Jadi tata bahasa, menyusun kata, dan juga menampilkan hubungan antar kata. Nah, hal tersebut itu diperlukan sebuah pemeriksaan, di mana pemeriksaan sintaks kata-kata dalam frasa dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga menunjukkan hubungan di antara mereka. Nah, jadi sintaktik analisis juga mencoba mengurai kalimat untuk memastikan bahwa tata bahasanya itu benar di mana di tingkat kalimat nantinya. Jadi hasil ataupun luaran dari sintaktik analisis ini memeriksa urutan kata menjadi sebuah struktur kalimat. Jadi contohnya itu kayak misalkan Jakarta pergi ke Sadam. Nah, tapi kan kalimat Jakarta pergi ke Sadam itu tuh ditolak gitu karena nggak masuk akal gitu. Jadi di sintaktik analisis itu ditolak gitu karena tidak masuk akal. Lalu ada proses yang ketiga itu semantik analisis. Nah, jadi semantik analisis itu proses untuk mencari makna dalam sebuah pernyataan. Nah, jadi sebagian besarnya itu konsentrasinya itu pada makna dari sebuah kata, frasa, ataupun kalimat adalah fokus utamanya. Nah, jadi fokus utama dari semantik analisis ini tuh kata, frasa, dan juga kalimat. Nah, ini juga berkaitan dengan menyusun kata-kata untuk membentuk kalimat. Jadi ini tuh mengekstrak arti ataupun memfilter arti sebenarnya dari teks ataupun definisi dari kamus yang ada. Nah, jadi si makna-makna dari teks itu diperiksa, dicek, lalu dilakukan dengan memetakan struktur dan juga objek dari sintaksis domain tugas yang ada. Nah, jadi singkatnya itu semantik analisis ini tuh memetakan struktur dan juga objek, yaitu adalah jadi semantik analisis itu arti dari kata ataupun frasa yang menggambarkan dari arti kamus. Contohnya itu jambu memakan apel. Kalimat tersebut dapat valid secara sintaksis, tetapi sebenarnya tidak logis karena jambu itu tidak bisa memakan apel. Lalu yang keempat ada discourse integration. Nah, discourse integration ini yaitu mencari sebuah konteks dalam sebuah kalimat. Jadi hal tersebut itu mengacu pada perasaan dalam konteks. Jadi arti dari setiap kalimat itu ditentukan oleh
oleh arti dari kalimat sebelumnya. Nah, jadi itu juga menetapkan arti dari kalimat yang nanti mengikutinya. Jadi kalimat-kalimat yang ada ataupun yang muncul itu sebelumnya berperan dalam integrasi wacana. Maksudnya, pernyataan atau kata itu bergantung pada kalimat atau kata sebelumnya itu sama dengan penggunaan kata benda dan kata ganti yang tepat. Misalnya, eh, Billy membeli itu. Kata itu pada kalimat di atas bergantung pada konteks wacana sebelumnya. Kita dapat melihat gitu kata itu tidak masuk akal dalam pernyataan ini. Jadi kebenarannya itu mengacu pada apapun yang tidak kita mengerti. Itu tidak lebih jadi nggak lebih dari fakta bahwa kata itu bergantung pada kalimat sebelumnya yang tidak disediakan. Jadi setelah kita mempelajari tentang itu, kita dapat mudah menemukan referensinya. Diskurs juga berkaitan dengan dampak dari kalimat yang sebelumnya pada kalimat saat ini. Dan terakhir itu ada pragmatic analysis. Nah, pragmatic analysis itu langkah untuk mengetahui apa maksud dari kalimat yang menyangkut konteks keseluruhan komunikasi. Nah, analisis pragmatis juga menggunakan seperangkat aturan yang yang menggambarkan dialog kooperatif untuk membantu kita menemukan hasil yang diinginkan. Nah, jadi ini juga mencakup hal seperti pengulangan kata, siapa mengatakan apa kepada siapa, dan juga sebagainya. Nah, ini memahami bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain, konteks di mana mereka berkomunikasi, dan juga berbagai faktor lainnya. Nah, jadi dari pragmatic analisis ini, eh, jadi pragmatic analisis ini tuh memahami bagaimana si orang-orang itu bisa berkomunikasi satu sama lain, konteks di mana mereka berkomunikasi, dan berbagai faktor lainnya ini mengacu pada proses pengabstraksian atau penggalian makna dari penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Nah, itu juga menerjemahkan teks yang diberikan menggunakan pengetahuan yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya, yaitu misalkan nyalakan TV saat digunakan dalam kalimat atau perintah permintaan untuk menyalakan TV. Nah, di sini juga ada bentuk data juga secara ini, ada teks mentah. Jadi teks mentah itu ada teks yang belum diproses atau dibersihkan. Jadi bisa berupa dokumen, kalimat, paragraf, ataupun dan lain-lainnya. Terus ada tokenization. Nah, jadi pentokenisasinya itu proses pembagian teks mentah menjadi unit-unit yang lebih kecil, atau misalkan ada masalah-masalah, jadi dipecahkan menjadi sub-sub masalah. Jadi seperti kayak misalkan ada kata-kata ataupun frase-frase. Jadi si tokenisasi itu memisahkan teks menjadi unit-unit yang disebut token. Terus ada segmentasi kalimat ataupun sentence segmentation. Nah, itu tuh memisahkan teks menjadi kalimat-kalimat terpisah. Kayak gitu. Lalu ini ada bentuk data, yang kedua itu ada pre-processing sendiri. Pre-processing itu yang pertama tahapannya itu adalah lower casing, jadi mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil untuk menghindari perbedaan kapitalisasi antara kata yang sama. Terus ada pembersihan teks atau text cleaning, menghapus elemen-elemen ataupun kata-kata yang tidak relevan atau gangguan, seperti kayak misalkan ada karakter-karakter khusus, tanda baca, angka, dan lain-lain. Terus ada stop word removal. Nah, itu stop word removal itu menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan kontribusi gitu. Jadi hanya penghamburan kata. Terus ada stemming atau lemmatization, stemming. Nah, kemudian ada stemming dan lemmatization itu tuh membawa kata-kata ke bentuk dasar dengan menghapus imbuhan ataupun menggantinya dengan bentuk dasarnya. Nah, stemming itu tuh lebih kasar, sedangkan stemming itu lebih kasar, tapi lemmatization itu tuh bakal lebih akurat. Nah, selanjutnya di sini seharusnya ada normalisasi, di mana normalisasi itu mengubah bentuk kata yang berbeda menjadi bentuk yang seragam. Seperti mengubah bentuk jamak yang menjadi bentuk tunggal dan mengganti sinonim dengan bentuk standar. Kemudian ada penghapusan atau penggantian entitas. Menghapus atau menggantikan entitas ini sama seperti nama orang, tempat, atau organisasi jika tidak relevan untuk tujuan analisis tertentu. Nah, terus yang terakhir ada pengkodean atau pengubahan, ataupun disebutnya encoding. Jadi mengubah teks menjadi representasi numerik untuk dapat diolah dan oleh NLP. Nah, contoh teknik encoding itu word embedding seperti word to fake ataupun pengkodean dengan one hot encoding. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai
RNN, itu Recurrent Neural Network sebagai classifier. Nah, jadi RNN itu digunakan sebagai classifier ataupun pengklasifikasi. Secara definisi, Recurrent Neural Network itu jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengatasi masalah yang melibatkan urutan data seperti data berbasis teks, suara, ataupun deret waktu. Jadi mereka itu punya kemampuan untuk mempertahankan memori tentang urutan data sebelumnya yang memungkinkan mereka untuk menangkap pola dan juga dependensi temporal dalam data. Nah, dalam konteks pengklasifikasi, RNN juga digunakan untuk mengklasifikasi dalam urutan data masukan menjadi kategori ataupun label tertentu. Nah, itu secara definisi mengenai RNN. Nah, selanjutnya, di sini tuh ada langkah-langkah umum untuk menggunakan RNN sebagai classifier. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada data pre-processing. Nah, jadi data pre-processing itu adalah menyiapkan data dengan dibersihkan datanya, mungkin untuk menerapkan tokenisasi dan juga mengubah data ke format numerik yang sesuai untuk pelatihan RNN. Kemudian yang kedua itu membangun model RNN. Nah, jadi maksudnya adalah yaitu memilih dan juga membangun arsitektur RNN yang sesuai untuk tugas klasifikasi. Nah, RNN juga ada variasi lainnya, yaitu seperti long short term memory atau LSTM, dan juga Gate Recurrent Unit atau GRU yang membantu untuk mengatasi vanishing gradient yang umum dalam RNN. Kemudian yang ketiga ada pelatihan. Nah, latih model RNN yang ada dengan menggunakan algoritma pembelajaran sesuai. Misalkan ada stochastic gradient descent atau algoritma yang dioptimalkan untuk RNN seperti Adam algorithm gitu. Kemudian kemudian menggunakan fungsi loss yang sesuai untuk tugas klasifikasi seperti cross entropy loss. Kemudian yang keempat itu evaluasi. Jadi mengevaluasi kinerja model yang sudah diterapkan dengan menggunakan metrik yang relevan untuk tugas klasifikasi. Jadi seperti akurasi, presisi, recall, ataupun F1 score. Kemudian terakhir yaitu prediksi. Jadi setelah model dilatih dan evaluasi, Anda dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data yang belum dilihat sebelumnya. Nah, di sini ada proses sedikit, yaitu proses mengenai RNN, di mana ada 3 layer, yaitu ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Nah, input layer itu adalah kondisi di mana data yang kita gunakan itu dimasukkan, yaitu datanya bisa ke dalam X1 ataupun X2. Nah, lalu ada hidden layer. Nah, hidden layer itu kenapa dinamai hidden layer? Karena itu bertindak bakal sebagai prosesnya gitu, proses dari datanya itu sebelum datanya itu hasil bisa jadi gitu, menjadi sebuah data yang sudah matang gitu. Nah, itu diproses di dalam hidden layer. Kemudian ada yang terakhir itu yaitu adalah output layer. Nah, output layer itu hasil dari data yang sudah dihasilkan. Nah, di sini juga ada beberapa jenis dari tipe-tipe dari RNN. Yang pertama itu ada one to one. Nah, one to one itu di sini. Jadi posisinya itu adalah untuk memecahkan masalah di mana hanya menampung satu input dan juga output yang dihasilkan juga cuma satu. Kemudian ada one to many. Nah, jadi one to many itu dapat menghasilkan beberapa output bisa menghasilkan beberapa output, tapi input yang dimasukkan itu cuma satu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada many to one. Nah, many to one itu bisa menerima banyak input untuk menghasilkan satu output saja. Jadi kalau misalkan itu yang paling banyak sering digunakan gitu untuk mengklasifikasikan berdasarkan emosi netral ataupun positif. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada many to many. Jadi tipe ini tuh yang many to many itu tuh dapat menerima banyak input dengan beberapa opsi output yang ditentukan berdasarkan urutan. Jadi jenis ini tuh digunakan misalkan buat Google Translate dan juga atau mesin-mesin penerjemah. Jadi ada seperti itu untuk materi mengenai RNN sebagai classifier. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga di sini tuh proses membangun model untuk mentrain data. Nah, tadi sebelumnya sudah saya coba di malam hari itu dengan coding yang saya kerjakan dengan melihat dengan mengacu pada buku dari Masato Hagiwara. Nah, jadi di sini tuh ada izin menjelaskan sedikit yaitu mengenai coding yang ada di dalam buku tersebut. Jadi yang pertama itu ada registrasi model. Nah, registrasi model itu yang di sini
di mana itu baris pertama itu menunjukkan bahwa model itu tuh udah didaftarkan dengan nama lain yaitu LSTM classifier menggunakan dekorator add model register LSTM classifier. Jadi penggunaan dekorator itu memungkinkan untuk memanggil model ini dengan nama LSTM classifier saat menggunakan ditempatkan dalam kode. Kemudian ada inisiasi. Nah, ada inisiasi model yaitu inisiasi model yaitu model init itu tuh digunakan untuk mengklasifikasi itu untuk menginisialisasi objek model. Model itu ada beberapa parameter. Yang pertama itu ada embedder. Nah, di mana embedder itu merupakan objek text field embedder. Yang di sini yang teks yang embedder ini jadi digunakan untuk bertanggung jawab untuk mengkonversi input teks menjadi vektor kata atau word embedding. Kemudian ada encoder. Nah, encoder di sini itu menggunakan seg-to-fetch encoder di mana merupakan objek yang bertanggung jawab untuk mengonversi vektor kata menjadi representasi dari kalimat. Kemudian ada vocab atau vocabulary, jadi yang berisi kamus dari data ke indeks dan juga sebaliknya. Kemudian ada positive label. Ada positive label itu. Nah, positive label itu label yang dianggap sebagai label positif dalam tugas klasifikasi. Jadi defaultnya itu diatur sebagai 4 yang ini. Jadi metode ini menginisialisasi berbagai atribut model seperti embedder, encoder, dan linear layer untuk melakukan transformasi linear pada output encoder. Kemudian yang ketiga itu di situ ada loss function dan matrix. Dalam metode inisiasi ini kita juga menginisiasi beberapa objek untuk menghitung loss dan juga metrik pada performa model. Yang pertama itu ada self accuracy yang di sini. Nah, self accuracy ini jadi disebutnya itu objek categorical accuracy untuk menghitung akurasi klasifikasi. Terus ada self F1 measure. Jadi ini tuh menggunakan objek F1 measure untuk menghitung skor F1. Jadi akurasi dan recall dalam klasifikasi. Kemudian ada self loss function. Nah, self loss function ini fungsi loss yang digunakan untuk cross entropy loss yang cocok untuk tugas klasifikasi multikelas. Nah, kemudian yang terakhir ada yang keempat itu ada forward pass. Nah, forward pass itu metode forward untuk metode yang didefinisikan untuk melakukan forward pass atau propagasi maju data melalui model. Jadi model menerima input token dan label. Proses forward pass juga melibatkan beberapa langkah. Jadi yang pertama itu ada menerima input dalam bentuk token, kemudian menghitung mask untuk menangani padding dalam input text. Nah, terus selanjutnya ada melakukan embedding dari input text menggunakan embedder. Yang keempat itu menggunakan encoder untuk mendapatkan representasi kalimat dari embedding kata. Kemudian yang kelima itu merumuskan representasi kalimat melalui linear layer untuk menghasilkan logits ataupun skor untuk setiap kelas label. Yang terakhir itu jika ada label yang diberikan, maka metode akan menghitung loss, akurasi, dan juga skor F1 berdasarkan logits dan juga label. Nah, kemudian terakhir itu ada get matrix yang di sini definisi get matrix itu untuk mendapatkan nilai dari metrik evaluasi model. Jadi metode ini mengembalikan nilai akurasi dan skor F1 yang dihitung sebelumnya. Jadi parameter reset yang digunakan untuk mengatur apakah metrik itu harus direset setelah diambil nilainya atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu membuat sistem deteksi bahasa. Nah, di sini tuh jadi ada beberapa karena saat dicoba juga ternyata masih banyak errornya, tetapi dijelaskan sedikit mengenai coding yang sudah saya kerjakan. Jadi yang pertama itu ada data latih ataupun variabel data latih yang di sini. Nah, variabel data latih itu berisi beberapa contoh kalimat untuk dalam berbagai bahasa serta label bahasa yang sesuai. Jadi data ini digunakan buat model klasifikasi atau untuk melatih model klasifikasi. Lalu yang kedua ada pre-processing text. Nah, pre-processing text ini fungsi pre-process text itu digunakan untuk melakukan pre-processing pada teks. Jadi pre-processing itu meliputi ada mengkonversi data menjadi huruf kecil untuk menyamakan kasus. Kemudian yang kedua itu menghapus karakter non alfanumerik dan angka agar hanya tersisa karakter alfabet dan juga spasi. Yang ketiga, menyiapkan data latih dan label. Nah, di sini tuh data latih diproses menggunakan fungsi pre-process text dan juga teksnya disimpan dalam variabel teks. Sementara label bahasanya disimpan dalam variabel label. Kemudian yang keempat itu membangun model deteksi bahasa.
Nah, model deteksi bahasa itu digunakan menggunakan pipelines dari skitlearn. Nah, pipeline itu ada 2 tahap, di mana yang pertama itu ada convectorize yang ini, kemudian ini tuh digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi vektor berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam teks. Jadi ini tuh representasi yang sederhana, tapi bisa disebut efektif untuk model klasifikasi teks. Kemudian yang kedua itu ada multinomial NB. Nah, jadi model klasifikasi multinomial naive Bayes itu digunakan sebagai klasifier. Model ini bisa dikerjakan dengan baik untuk data yang diubah menjadi representatif vektor menggunakan convectorizer. Kemudian di sini ada melatih model. Nah, melatih model data latih yang digunakan yang telah diproses menjadi representasi vektor menggunakan convectorizer dan digunakan untuk melatih model klasifikasi multinomial naive Bayes. Kemudian ada fungsi detect language yang ini. Fungsi ini itu menerima input teks baru, melakukan pre-processing dengan fungsi pre-process teks yang ini. Nah, dan kemudian menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label bahasa dari teks tersebut. Nah, terus yang terakhir ada contoh penggunaan di sini itu tuh dipakai buat uji coba ataupun mendemonstrasikan cara menggunakan sistem deteksi bahasa. Jadi di sini tuh ada input halo apa kabar, diuji dengan fungsi detect language dan bahasa yang terdeteksi akan dicetak. Jadi dia itu bakal tercetak bahasa yang digunakan ternyata bahasanya bahasa Indonesia. Saja di sini daftar pustaka, ada 2 daftar pustaka yang saya pakai untuk materi ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.